BNPB mulai melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio, Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. BNPB menyebut sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. Untuk itu BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengoptimalkan adanya peluang hujan. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk pengeboman air atau waterbombing dan patroli udara. Satu truk terjun dari flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terguling di bantalan rel kereta api. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami pecah ban. Akibatnya, 2 orang kernet mengalami patah tulang. Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh. Tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga yang emosi dan mengamuk menghancurkan rumah orang tua pelaku pembunuhan seorang perempuan pedagang bawang bernama Salma, usia 44 tahun di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga tersebut emosi meluapkan amarahnya dengan membongkar bangunan rumah sehingga tersisa kerangka bangunan saja dan merusak benda-benda yang berada di dalam rumah. Istri terduga pelaku sedang berada di rumah orang tuanya, sementara orang tua terduga pelaku tengah berada di kota Makassar. Terutama keluarga korban, kerabat, untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kontraproduktif yang akhirnya merugikan. Dalam hal ini situasi Kamtimas, mari kita jaga sama-sama, menjaga Kamtimas yang ada di Nrekang. Saya pastikan jajaran saya akan berusaha sekuat tenaga kami untuk mengungkap kasus ini seterang benderang. Hingga saat ini pelaku pembunuhan Salma masih berada di Polres Nrekang untuk mendalami motif pembunuhan dan kronologinya. Sementara itu warga dan keluarga korban serta masyarakat dihimbau agar tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri yang berpotensi melanggar hukum. Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Dua bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik dua orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyelotkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun, yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Ya, sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini yang paling terbesar sudah. Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumbar yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Selasa kemarin. Dari total bantuan tersebut sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar tersebut memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Pemirsa, seorang lansia meninggal di posko pengungsian mandiri pasca gempa Nagekeo. Pria ini memilih meninggalkan rumahnya karena khawatir terjadi gempa susulan. Duka mendalam dirasakan keluarga Petrus Ndiwa di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pria 70 tahun ini meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Mauponggo. Petrus merupakan warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Kabupaten Nagekeo. Selama di pengungsian, Petrus memiliki riwayat penyakit asma. Beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Hingga kini 2.400 pengungsi, termasuk 10 lansia, tinggal di posko pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan.